액션 let's go 저 건물을 찾으러 Alkisah di Jawa Barat tinggallah raja yang bijaksana bernama Prabu Agung. Raja yang sudah tua menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Sejatinya tradisi menyerahkan tahta diserahkan kepada putri sulung. Namun raja memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Lain Purbasari bersama tunangannya Raden Indrajaya merencanakan sesuatu yang jahat untuk merebut tahta dari Purbasari. Mereka pun menemui dukun sakti yang bernama Nironde untuk meminta ramuan yang sangat berbahaya. Campurkan ramuan ini kepada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit aneh. Sesampainya di taman, Purbasari dan Raden Indrajaya menyampurkan ramuan jahat itu ke dalam minuman Purbasari. Purbasari yang juga ada di taman itu. Hai Dik, ini aku membawa minuman menyegarkan untuk sang ratu. Ah, kakak bisa saja. Terima kasih kak. Ah, segar sekali. Purbararang segera berlari pergi dari tempat itu. Belum habis minumannya, tiba-tiba tubuh Purbasari dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Ah, apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Lihatlah ayah, ini adalah akibat melanggar tradisi yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untukku para leluhur. Pasti murka, jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini akan terkena terkutuk. Hasutnya sang raja oleh perkataan Purbararang. Raja pun menyerahkan tahta kepada Purbararang. Di sisi lain diantara oleh Pati Bantara, Purbasari diasingkan demi menghindari kutukan. Dan di dalam hutan sangat membuat sebuah pondok untuk Purbasari tinggal. Jangan khawatir Putri Purbasari, dambakan hatimu, cobaan ini akan segera berlalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu. Terima kasih Paman, aku merasa menjadi lebih tenang. Sementara itu, untuk menghibur diri, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di sekitar pondok. Hingga suatu saat ketika sedang bergurau dengan hewan-hewan tersebut, tiba-tiba satu kera atau lutung melompat keluar dari dalam pepohonan. Ah, jangan serang aku lutung. Jangan takut Tuan Putri, aku tak akan mengganggumu. Aku sebenarnya putra Sunan Ambu dari Kayangan. Oleh karena aku membuat kesalahan, aku dibuang dalam wujud seperti ini dan kesasar di hutan ini. Kamu bisa bicara. Merasa senasib, mereka pun akhirnya berteman. Purbasari memanggil Guru Minda sebagai lutung kasarung, yang artinya lutung yang kesasar, dan lutung juga sering membantu Purbasari untuk mendapatkan buah-buahan. Di suatu malam purnama, lutung sedang nantak berdoa meminta sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Dan keesokan paginya, lutung mengajak Purbasari ke telaga tersebut dan menyuruhnya untuk mandi di telaga itu. Purbasari pun menuruti perintah lutung. Ia pun menceburkan diri ke telaga itu. Tiba-tiba bintik-bintik hitam itu telah menghilang dari tubuh Purbasari. Wah, tubuhku telah bersih kembali, terima kasih lutung. Suatu hari Dati Uwak Bantara hendak mengantarkan makanan ke Purbasari. Sesampainya di pondok Purbasari, Pati dikejutkan dengan penampakan Purbasari. Hah? Putri, Anda sudah sembuh, penyakit itu menghilang? Ya Paman, ini semua berkat lutung. Ah, syukurlah, berarti Tuan Putri bisa kembali lagi ke istana. Ah, maaf Paman, sepertinya aku menolak ajakan Paman. Hah? Apa maksud Tuan Putri? Aku sudah betah tinggal di sini. Aku merasa nyaman tinggal bersama teman-teman di hutan. Tapi Tuan Putri, Raja pasti merindukanmu, mohon pikirkan lagi. Baiklah, tapi lutung harus ikut bersamaku kembali ke istana.
Kak Purbasari pun kembali ke istana bersama Lutung. Betapa terkejutnya Purbararang melihat penampilan adiknya yang telah sembuh. Kau mungkin sudah sembuh adikku, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke istanaku. Aku memiliki dua syarat. Yang pertama, kita uji rambut siapa yang paling panjang. Kau bisa saja memenangkan babak pertama, tapi berikutnya akulah pemenangnya. Yang memenangkan akan jadi ratu dan yang kalah harus pergi dari istana ini. Dan kegagahan pasangan, dan tanpa disangka Purbasari pun menunjukkan Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Purbararang dan Raden Indrajaya pun tertawa terbahak-bahak melihat Purbasari yang seekor dan seekor lutung. Pasangannya Lutung. Lutung Kasarung berdoa kembali untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaib, Lutung Kasarung kembali ke wujud semula. Ia terlihat jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan Raden Indrajaya. Oh tidak, ini artinya aku harus pergi dari istana ini. Tidak perlu Kak, tetap tinggal di sini bersamaku. Terima kasih adikku, maafkan aku selama ini aku sudah jahat kepadamu. Putri Purbasari dinobatkan kembali sebagai ratu kerajaan. Kali ini sang kakak bisa menerima penobatan adiknya. Akhir cerita, Purbasari pun akhirnya menikah dengan Lutung Kasarung atau Guru. Purbasari pun nampak was-was karena rambut kakaknya itu selalu lebih panjang darinya. Lutung yang menyadari kekalahan Purbasari segera pergi dan berdoa seketika itulah jauh lebih panjang dan Purbararang bisa mengalahkan Purbasari di babak pertama.